Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pemirsa, dengan kami juga di Info Jatiroke. Kali ini kita akan melihat suasana di Taman Makam Pahlawan Pagarayu Jatiroke dan juga sekaligus akan mengulas sejarah dari Taman Makam Pahlawan Jatiroke ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat, sebuah makam dengan nisan tanpa nama ini merupakan saksi bisu keganasan Belanda pada saat agresi militer Belanda II di tahun 1948. Di mana saat itu Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Di makam ini terdapat 37 pahlawan yang tergabung dalam kelompok Hizbullah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan sejarah dari Taman Makam Pahlawan ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Ahmad Said sekaligus juru kunci dari Taman Makam Pahlawan ini, yaitu Bapak Miftah yang termasuk di Desa Jatiroke, Blok Pahlawan, RT 4 RW 4. Baik, langsung saja. Baik Pak, kami dari Info Jatiroke sebelumnya minta izin untuk mencari tahu sejarah dari Taman Makam Pahlawan ini Pak. Kalau kita mohon untuk dijelaskan Pak, bagaimana sih sejarah dari adanya Taman Makam Pahlawan ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu acara ulasan tentang Makam Pahlawan. Jadi sejarah awal mulanya pahlawan ini sudah beberapa tahun yang silam setelah kemerdekaan, yaitu terjadinya perang agresi II Belanda pada tahun 1948. Awal mulanya bahwa ada seorang untuk mencuci ke sana itu menyaksikan ada beberapa Belanda. Pertama kali satu, kemudian pulang lagi menyaksikan bahwa itu ada Belanda satu melaporkan kepada warga tetangga masyarakat yang ada di wilayah sebelah selatan Makam Pahlawan. Kemudian disuruh lagi melihat lagi, sudah ada 4 Belanda, sampai 3 kali sampai puluhan Belanda. Maka dengan begitu di sana dari sebelah utara Makam Pahlawan itu mendatangkan para pejuang Hizbullah untuk melawan Belanda. Akhirnya serangan itu dimulai sejak jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Serangan itu dibantu oleh tentara dari Tegal. Kemudian yang dari Tegal itu yang dipimpin oleh Kapten Ismail. Persertuan antara perang Hizbullah dengan Belanda sampai dari jam 10 sampai jam 5 sore, maka beberapa yang terbunuh oleh Belanda sejumlah 37 tentara Indonesia. Oleh karena itu dalam kurun waktu itu pagi harinya itu adalah acara pemakaman yang 37 sudah dimakamkan di sebelah sini semua ya. Sebelah sana itu banyak dan sama itu juga banyak. Maka dengan 37 makam pahlawan pagi-pagi itu sudah dimakamkan oleh Almarhumah Kiai Tarsudi dan semua warga untuk membantu tentang pemakaman. Hanya sebatas ini saja. Karena ya sebatas dengkul lah bahasa ini ya. Sebatas dengkul itu untuk mempercepat kerjanya pemakaman. Semua alat-alat semua perangkat yang dipakai oleh tentara Hizbullah dan dibantu oleh TNI cuma di makam di sini. Kecuali beberapa kali yang dipimpin oleh Kapten Ismail. Kapten Ismail itu diminta untuk dikembalikan di makam di Tegal. Oleh karena itu pada hari itu juga pagi itu dimakamkan oleh masyarakat. Lah, saksi-saksi yang ini adalah keturunan daripada Bapak Hizbullah. Ini anak dari tentara Hizbullah, yaitu Bapak Abdul Halim, namanya Bapak Miftah sekarang jadi kunci Makam Pahlawan. Beliau dekat rumahnya dan tahu sejarah awal mula kejadian itu oleh cerita dari bapaknya dulu adalah seorang kapten Hizbullah. Ini anaknya. Sedangkan saya selaku cucu dari mbah saya yang duduk di wilayah menempati tempat makam pahlawan. Maka kesaksian itu dari orang tua saya yang pernah diberondong beberapa kali oleh Belanda. Maka dengan itu
semua yang terjadi peperangan itu sangat sengit antara Hizbullah dan Belanda yang dibantu oleh tentara TNI Indonesia dari Brigif 4 itu, dari Tegal. Ya, ada lagi. Berarti jumlahnya 37. Ya. Berarti 37 itu ada yang dari sebelah kiri sama kanan ya Pak? Iya, Itu jumlahnya iya. 37. Ya. Ya, apa kita langsung saja untuk melihat suasana dari makam ini Pak? Monggo silakan. Sama Bapak Said dan Bapak Miftah. Kita menyaksikan tentang makam-makam yang sujud. Kita menyaksikan beberapa jumlah makam yang terbunuh pada saat agresi Belanda II. Ini antara lain dari sebelah timur. Sudah kelihatan masih ram ya? Suasananya di sini udah rapi. Ini sudah direhab pada tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata. Kalau dulunya masih asli itu kami tidak menayangkan lagi. Nah ini jumlahnya. Yang kemudian sebelah barat itu ada lagi, kesini masih am. Nah sebelah barat ini juga ada. Ini jumlah makam para syuhada yang terbunuh agresi II Belanda. Nah, awal mulanya memang serangan dari sana, Mas. Belanda itu dari sana. Ya. Iya, dari seberang kali, dari sana, dari arah timur menuju sini, turun ke sana. Ini sudah renovasi. Kalau dulu memang asli untuk sebelum dibangun. Itu memang masih asli. Sekarang sudah direnovasi tahun 2017. Nah, kemudian tentara dari pasukan Hizbullah dan dibantu oleh tentara yang dipimpin oleh Kapten Ismail itu dari membackup dari sebelah selatan lewatnya sawah untuk membackup terjadinya perang antara Belanda dengan Hizbullah dan TNI. Demikian saya sampaikan. Untuk makam Kapten Ismail di mana Pak? Sebelumnya? Bekas-bekasnya. Iya. Iya. Silakan ya. Dulu di sini ada pohon nangka. Dan nangka di sebelah sini ya. Ya, siap. Nah, di sini kalau hitungan 1 2 3 4 di sini bekas pemakamannya Kapten Ismail yang dipindah ke Tegal. Itu tahun 1948 juga, hanya waktunya 10 hari ya. 10 hari setelah dimakamkan dicari oleh satuannya ini di sini. Karena dikosongkan tidak bisa ditempati oleh mayit yang ada. Makanya saya kosongkan, hanya orang yang sudah diambil atau diminta oleh keluarganya diambil juga permintaan kepada satuannya. Ya di sini ada pohon nangka satuannya itu. Ini di sini. Makanya dikosongkan. Ini milik Kapten Ismail. Terus? Tapi suasananya masih bersih ya Pak. Ini ada yang merawat atau gimana? Oh, setiap tahun. Kalau nggak ada bayarnya juga malah merawat. Merawat tiap tahun sekali dari pemerintah. Sama udah penuh ya kita. Kalau boleh tahu nih Pak, di makam ini tuh pernah diadakan seperti ziarah atau tahlil begitu Pak dari masyarakat sekitar atau dari instansi atau siapa? Kalau setiap jelang nanti malam itu ada kegiatan yang namanya renungan suci. Pada waktu itu mengikuti Kecamatan Jatibarang yang diselenggarakan oleh Polsek dan Ramil Jatibarang. Nah setelah tahun berikut ini tidak tentang masalah kegiatan ini, hanya masyarakat
yang peduli akan kegiatan malam renungan, tahlil bersama, setiap malam 17 bertempat di makam ini. Semua dari beberapa organisasi datang ke sini. Kemudian dari lembaga sekolahan, siswa-siswa dan santri datang ke sini. Nanti malam insya Allah pada malam hari ini akan ada kegiatan tahlil massal, mendoakan para syuhada yang telah mendahului kita. Terus apa lagi? Sama dari sekian banyak makam ini, itu ada yang asli pejuang dari desa Jatiroke sendiri, Pak? Atau dari mana mungkin bisa? Ada di sini. Ini. Mas Bas ya? Boleh ya? Haji Makbul. Yang namanya siapa? Nah, di sini ini asli pejuang Jatiroke. Pak Warna produksi siapa? Iya, siapa ya? Sing kayak sih anaknya Mas Buleha siapa? Ini Mas Bas. Mas Bas orang kayaknya. Anaknya Semakbul. Ini orang asli Jatiroke Syuhada. Jadi campur lagi orang para syuhada yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Nah, di sini juga ada di sini. Di sini orang yang namanya Pak Bedowi di sini. Mas Bedowi juga para orang dari Hizbullah yang mempertahankan kemerdekaan di sini lokasinya. Yang lain juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Baik, intinya dari sekian banyak ini ada yang asli dari Jatiroke ya, Pak? Yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ya. Baik, Pak, kami dari tim Info Jatiroke mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam berucap maupun berperilaku. Dan terima kasih untuk informasinya, Pak, sudah berbagi bersama kami semua. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton tayangan live kita hari ini. Kami dari tim Info Jatiroke mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun baik dalam berucap maupun dalam berperilaku. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap ikuti aktivitas kita, baik itu dalam sejarah maupun dalam hal yang lainnya. Terima kasih, kami dari Info Jatiroke mengabarkan.